cuci tangan dulu ya. Jangan lupa maskernya dipakai. Siap, Bu. Jangan lupa maskernya dipakai ya. Siap. Jangan lupa maskernya dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap memulai pelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Siap. Baik. Ibu cek terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Nurul Safitri Hadir, Bu. Cindy Silviasari, Hadir, Bu. Diki Kurnia Ramadan. Hadir, Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari pengamanan data pada aplikasi web. Nah, di sini tujuan kita mempelajari ini, kalian dapat menerapkan prosedur sistem keamanan akses basis data dalam aplikasi web. Terus yang kedua, kalian itu dapat menentukan jenis sistem pengamanan akses data dalam aplikasi web. Yang ketiga, kalian itu akan dapat menguji sistem keamanan akses basis data dalam aplikasi web. Yang keempat, kalian itu dapat merevisi sistem pengamanan akses basis data dalam pemrograman aplikasi web. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem keamanan akses basis data dalam aplikasi web. Nah, masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek penting pada sebuah sistem pengiriman informasi. Dalam hal ini sangat terkait pentingnya informasi tersebut dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Nah, informasi ini akan tidak berguna lagi jika di tengah proses pengiriman informasi itu sudah disadap atau dibajak oleh orang yang tidak berhak. Bisa dipahami? Bisa. Untuk konsepnya ada 4 di sini. Yang pertama, kriptografi. Nah, kriptografi ini merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Nah, kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya kripto berarti secret. Secret itu rahasia. Dan grafinya itu berarti writing atau tulisan. Nah, para pelaku atau praktisi kriptografi ini disebut cryptographers. Nah, sebuah algoritma kriptografik atau cryptographic algorithm disebut cipher. Cipher ini merupakan persamaan matematik untuk enskripsi dan deskripsi. Enskripsi dan deskripsi ini memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Nah, proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plaintext. Nah, yang menjadi pesan yang tersembunyi disebut ciphertext. Nah, ciphertext di sini adalah sebagai enskripsi. Ciphertext ini adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Nah, sedangkan enskripsi adalah proses mengacak data sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Proses enkripsi ini harus menyertakan kunci supaya data yang dienkripsikan itu dapat dideskripsikan kembali. Nah, ilmu yang mempelajari teknik enskripsi disebut kriptografi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya sistem pengamanan akses data. Keamanan database ini adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Nah, ancaman ini segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan atau mengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi. Keamanan database ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Bisa dipahami? Bisa. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat. Seseorang yang
memegang peranan penting atau dapat mengontrol atau mengatur database adalah administrator. Sebagai administrator itu harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database keamanan yang merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya beberapa aspek keamanan, yaitu yang pertama, membatasi akses ke data dan servis. Nah, yang kedua, melakukan autentifikasi pada user. Terus yang ketiga, memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Nah, selanjutnya konsep keamanan program aplikasi. Aplikasi web ini merupakan suatu lingkungan yang terstruktur pada program komputer yang memungkinkan pengunjung website itu memasukkan dan menampilkan data dari suatu database server melalui internet dengan menggunakan web browser. Nah, kemudian data itu ditampilkan kembali ke pengguna sebagai informasi yang dihasilkan secara dinamis oleh aplikasi web melalui web server. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yaitu konsep keamanan data. Nah, di sini fungsi enkripsi di PHP itu untuk mengamankan data. Nah, di setiap fungsi memiliki algoritmanya masing-masing. Gunakan fungsinya dengan menggunakan metodenya masing-masing. Nah, apakah fungsi itu masih aman atau tidak? Sedangkan untuk fungsi metode two-way hasting sangat tidak disarankan untuk melindungi password karena memiliki fungsi untuk dekode atau mengembalikannya dari bentuk hash menjadi plain. Saya tugaskan untuk mencari 5 konsep data dari keamanan tersebut. Silahkan mencari di Google. Nah, sebelum kalian membrowsing 5 fungsi itu, kalian bisa ditanyakan apa yang belum dipahami dari materi yang saya jelaskan kepada kalian. Bu, saya kurang paham tentang hypertext-nya tadi. Bisa tolong dijelaskan kembali? Baik, ya saya jelaskan kembali ya tentang hypertext. Nah, hypertext di sini adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Bisa dipahami? Ya, Bu. Baik, kalian silakan kerjakan yang saya suruh untuk browsing. Siap. Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Baik ya, Bu. Masih lama anak-anak? Kalau sudah selesai bilang ya. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, baik, Ibu akan tunjuk ya. Yang pertama Diki, 2 dan 3 Nurul Safitri, 4 dan 5 Cindy Silviasari. Silakan Diki untuk presentasikan nomor 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil browsing saya tentang fungsi password dan hash. Fungsi ini akan menghasilkan sebuah kode hash baru dengan metode one way. Hashing tidak bisa dikembalikan seperti semula. Script the code. Terima kasih Diki. Silakan kepada Nurul Safitri untuk melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Diki. Yang kedua adalah fungsi creep.
Fungsi ini menghasilkan kode hash dengan menggunakan algoritma, yaitu dash, blowfish, dan MDS. Yang ketiga adalah fungsi MD5. Fungsi ini akan menghasilkan kode hash sepanjang 32 karakter. Yes, silakan. Iya. Silakan untuk Cindy Silviasari. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Nurul Safitri. Nomor 4, fungsi hash. Fungsi ini akan menciptakan sebuah kode hash dengan algoritma tertentu. 5. Fungsi base 64 encode. Fungsi ini menghasilkan kode hash dari teks yang diinputkan dan bisa dikembalikan ke bentuk semula dengan fungsi base 64 decode. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, Ibu beri kesimpulan tentang kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga pesan yang ada di dalam database. Terus yang kedua tentang enkripsi, yaitu untuk mengacak sebuah data di dalam database. Terus yang terakhir itu keamanan dari database. Nah, sedangkan keamanan dari suatu database itu adalah untuk melindungi data-data yang ada di dalam database. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, baik, cukup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Siap.